Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Herniawati. Saya akan mempresentasikan tema 7 mengenai prosedur audit untuk mencari saldo per audit 31 Desember 2018 untuk utang sewa jangka panjang PT Maju beserta jurnal koreksinya. Pertama, saya akan melakukan reklasifikasi pencatatan atas utang sewa guna usaha PT Maju pada halaman 164 buku 1 berdasarkan hasil pemeriksaan atas perjanjian kontrak sewa guna usaha PT Maju terdapat sisa 16 bulan dengan angsuran tiap akhir bulan sebesar 5.165.875 dengan angsuran per bulannya 4 juta dan bunga per bulan itu 1.165.875 dan telah dilakukan konfirmasi yang dikirimkan pada tanggal 14 Januari 2019 dengan jawaban setuju yang diterima pada tanggal 1 bulan 2 2019. Terdapat bukti konfirmasinya di buku 2 halaman 122. Maka untuk sisa angsuran 12 bulan akan direklasifikasikan ke hutang jangka pendek, yaitu dengan jurnal hutang sewa guna usaha jangka panjang didebit senilai 48 juta, pada utang sewa guna usaha jangka pendek dikredit senilai 48 juta, untuk mencatat reklasifikasi atas utang sewa guna usaha jangka pendek dikarenakan untuk mengakui adanya jangka pendek itu, maka dilakukannya reklasifikasi pencatatan atas utang sewa guna usaha. Yang kedua itu, pada tanggal 5 Maret 2018, perusahaan melakukan pembelian 2 unit mobil Colt Mitsubishi dengan cara sewa pembiayaan kepada PT Maju dengan rinciannya sebagai berikut. Ada di halaman 162 buku 1. Harga perolehannya itu 132.019.000. Uang mukanya itu 36.019.000 dengan pokok pinjamannya 96 juta. Bunganya itu 27.981.000. Maka jumlah pinjamannya itu pokok pinjaman ditambah bunga 123.981.000. Pembayaran sewa pembiayaan itu setiap akhir bulan terhitung pada bulan Mei 2018 dan pada akhir masa sewa pembiayaan mempunyai hak opsi. Perusahaan telah mencatat transaksi tersebut dengan jurnalnya itu kendaraan bermotor didebitnya itu 160 juta. Pada Bank Lopo dikredit itu 36.019.000. Dan utang sewa guna usaha jangka panjang dikredit itu 123.981.000. 123.981.000. Seharusnya pencatatannya itu yang dicatat perusahaan itu kendaraan bermotornya itu didebitnya 132.019.000 itu didapat dari harga perolehan. Didebit lalu perusahaan melakukan pembayaran uang mukanya pada Bank Lopo dikredit senilai 36.019.000 dan utang sewa guna usaha jangka panjang dikredit senilai 96 juta. Itu didapat dari pokok pinjamannya. Maka kita melakukan jurnal koreksinya karena pada awalnya perusahaan ini belum mencatat atau belum mengakui adanya beban bunga karena beban bunganya itu digabungkan pada utang sewa guna usaha jangka panjang. Maka di sini kita melakukan jurnal koreksinya. Jurnal koreksinya yaitu ada utang sewa guna usaha jangka panjang didebit senilai 18.664.000, beban bunga usaha didebit senilai 9.327.000, pada aset tetap sewa guna usaha dikredit senilai 27.981.000. Aset tetap sewa guna usaha ini didapat dari utang sewa guna usaha. Aset tetap sewa guna usaha ini didapat dari aset kendaraan bermotor ini senilai yang dicatat
perusahaan 160 juta, seharusnya itu dicatatnya itu 132 juta, maka selisihnya itu 27.981.000. Karena kelebihan, maka aset tersebut dikreditkan. Nah, lalu beban bunga usaha. Kita mengakui adanya akun beban bunga usaha. Dikarenakan perusahaan itu belum mencatat atau belum mengakui adanya beban bunga usaha, maka kita mencatatnya, yaitu didapat dari bunga per bulannya 1.165.875 dikali 8 bulan. Lalu utang sewa guna usaha jangka panjang. Sebelumnya, utang sewa guna usaha jangka panjang ini dicatat oleh perusahaan seharga 123.981.000. Lalu, seharusnya itu jurnalnya itu dicatatnya itu utang 96 juta, maka selisihnya itu kan 27.981.000. 27.981.000 itu belum diakui beban bunga usaha, maka dari situ kita mengakui dulu adanya beban bunga usaha, maka sisanya itu utangnya 18.654.000. Lalu kita mencatat atau mencari saldo per auditnya. Saldo per klien PT Maju pada per 31 Desember 2018 ini 82.654.000. Dan kita setelah melakukan jurnal koreksinya, maka utang sewa guna usaha jangka panjangnya itu didebit 48 juta. Lalu terdapat lagi utang sewa guna usaha jangka panjang didebit 18.654.000. Ditambah hasilnya 66.654.000. Karena utang itu saldo normalnya kredit, maka kita mencari saldo per audit 31 Desember 2018, yaitu saldo per klien dikurang pare debitnya ditambah kreditnya, hasilnya 16 juta. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.